Sambil nunggu Oten ya, Bang Juma boleh ya. Ini Bang, seperti yang dijelaskan para nabi semua itu mengajarkan satu Tuhan. Tentu yang Iya. banyak Tuhan ini kan jelas itu adalah masuk neraka, dibakar mereka ini kan seperti yang Oten ini kan katanya Oten ini masuk banyak Tuhannya jingkrak satu ini pasti dibakar nih kan. Nah kalau kita tahu mereka ini sudah pasti masuk neraka ya, kalau memang pasti jaminannya neraka gitu ya, udah jelas. Nah sebagai orang Muslim, pribadi saya dulu ya, pribadi saya senang mereka masuk neraka. Saya senang nanti saya di surga nih saya lihat tuh kapok lu bom masuk neraka. Woi, nggak benar ini mah jahat kali nih ya. Saya pribadi senang. Wah, Nggak ada kasih nih. Tetapi gini Bang Juma, kalau kita bicara secara Islam, apakah Islam membiarkan mereka, kalau kita tahu mereka ini adalah calon ahli neraka, apa kita membiarkan mereka atau bagaimana caranya Islam menghadapi mereka atau menyampaikan kepada mereka? Silakan. Nah, inilah fungsi kita diutus oleh Allah. Inilah fungsi Nabi Muhammad diutus. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia kembali kepada jalan Allah. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 15-16. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Jadi beliau diutus oleh Allah untuk mengajak seluruh manusia kepada keselamatan. Apa yang dirasakan oleh sahabat saya Bang Baal, itulah yang menghantarkan kaki ini. Apa sih Leli nih? Kaki ini untuk tetap berada di sini. Lagi puasa pun kita menghabiskan waktu untuk mengajak mereka. Bentuk kasih yang utuh. Jadi agama kasih itu sebenarnya ada di Islam. Kenapa ada di Islam? Contoh, sahabat kita Dinda Arom, Bang Arom. Apa yang kita dapatkan setelahnya? Materi? Enggak. Nama? Enggak juga. Tapi yang kita dapatkan adalah kegembiraan, syukur kepada Allah. Kita menyelamatkan satu jiwa. Kita menyelamatkan satu jiwa. Dinda Arom kelak punya anak, anaknya Islam, cucunya Islam, cicitnya Islam, begitu seterusnya. Sampai kiamat miliaran cucunya, ribuan cucunya, jutaan cucunya. Berkat kita mengajarkan Islam kepada beliau. Dan Allah kemudian memberikan hadiah berupa hidayah. Nah, oleh karena itu Islam itulah agama kasih yang sebenarnya. Karena kalau mereka mengajak kita masuk ke tempat mereka, berarti kita harus siap diusir. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di mana tempatnya rupanya? Surga atau di neraka? Ya neraka. Berarti kalau kita masuk ke sana berarti kita diberikan neraka. Amit-amit. Nauzubillah summa nauzubillah. Gak mau kita. Tapi kalau mereka yang masuk ke dalam Islam, maka yang kita sajikan adalah kebenaran hakiki yang menghantarkan mereka mendapatkan jannah. Keren kan? Jadi kasih itu sebenarnya di Islam. Kasih itu di Islam. Saudara Bang Baal tadi mengatakan begitu, sebenarnya enggak. Itu dusta itu. Beliau melakukan framing. Sebenarnya hati beliau ini miris melihat saudara-saudara kami, saudara kita itu melakukan penyembahan terhadap yang bukan Tuhan. Beliau hanya berhiperbola. Sebenarnya hatinya menangis ketika beliau sudah melihat orang-orang ini tak ada dosa, diajar sama ibunya masih kecil nggak ngerti apa-apa, menyembah kepada selain pencipta. Miris hati kita. Islam itu begitu. Hati kita sakit, sedih melihat mereka. Ya Rabb, tuntun lisan ini untuk mengajak mereka-mereka
menyebabkan hidayahmu datang kepada mereka. Amin. Itu yang kita alami sekarang nih. Karena kita tahu bahwa mereka berada di jurang, di pinggir jurang. Kalau mereka bukan menolong kita, mereka justru mengajak kita untuk jatuh bersama ke jurang. Berbeda dengan kita. Kita mengajak mereka agar jangan jatuh ke jurang. Pekerjaan mereka yaitu ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Kamu tahu apa yang kau ajarkan itu bengklot. Kok bengklot? Bengkok. Tapi kamu mempertahankan itu. Kau mempertahankan itu. Kamu menghalangi orang-orang beriman menuju kepada jalan Allah. Orang-orang yang punya potensi untuk beriman, kamu halang-halangi. Itu. Maka yang menghalangi ini, ya memang kita kadang kesal. Tapi mereka yang masih mau sadar, yang mendengarkan kita berbicara, yang mau mendengarkan meskipun awalnya benci, kesal, tidak ngenak dalam hati mereka. Tapi lama-lama dia suka. Kalau dia dengar suara kita, mereka betah. Meskipun keyakinannya itu berbeda. Tapi apa yang kita sampaikan itu ketika mereka masuk di rumah tempat mereka sembahyang, mereka melihat tokoh mereka yang lagi berkhutbah, dalam pikirannya itu ingatannya ke kita gitu loh. Alah, yang kau ucapkan ini memang pantaslah Bang Suma mengatakan. Ternyata ujung-ujungnya memang kayak begitu. Ditanya malah marah. Ditanya malah membahas tentang entah apa-apanya dibilangnya. Kayak bisa. Harus mengerti tentang ilmu. Ilmu apa? Ilmu kadal. Jadi mereka masuk setelah mendengarkan itu. Mereka rada-rada berpikir. Apa yang disampaikan Bang Suma dan teman-temannya ini kok banyak benar gitu loh. Kok jadi hebat mereka ini dibandingkan yang di atas ini. Pasti ujung-ujungnya tengok aja nanti. Ini ya Bapak Ibu, ini sekarang udah tanggal 28 loh. Ini saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Itu. Nah, itu yang terjadi Bang. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada mereka, saudara-saudara kita. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk apa ya? Bentuk karakteristik makhluk yang datang kepada Adam agar Adam serong dari apa yang Tuhan ajarkan kepadanya. Jadi kebalikan. Ada yang mengajarkan kepada keselamatan, ada yang mengajarkan kepada kebinasaan. Begitu sahabatku Bang Bang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Biasa ya Bang Juma ya. Jadi luar biasa guru Ndang. Biasa di luar Bang. Jadi siapa dulu Bang? Siapa dulu? Saya mau banyak nanya tapi pertanyaanku sudah habis dijawab semua. Satu pertanyaan dijawab 10 jawaban. Gimana? Lanjut. Faktor puasa itu. Pagi Pe. Ipe. Allah. Ngas puasa dia, pengaruh puasa. Oh, puasa dia. Pe. Boleh susah ngomong. Ya. Aku sudah tidak bisa bernapas, Bang. Berapa jam lagi, Bang? Bang, ini baru jam 9, Bang. Gampang. Ambil jamnya, putar ke jam 6. Gitu aja repot. Salam. Tutup jendela, tutup pintu, kain horden tutup, bawa panci ke dapur, masuk di kolong, jangan pakai piring, jangan pakai sendok, kedengaran, langsung periuk, di periuknya itu tuang kuah ikan, bawa lombok biji masuk ke dapur, masuk ke dalam tempat tidur.
Nah, setelah kenyang kayak gitu keluarlah pura-pura lemas. Nah, ini udah jam berapa, Ma? Puasanya hari ini kok ini kali, Ma. Padahal udah 2 liter nasi masuk ke perut. Iya kan? Ini baru berapa jam? Bagaimana Aku yang pernah- puasa 40 hari 40 malam? Nah, ya itu. Aku mau dengar gitu lah. Allahu Akbar, Masya Allah. Pengalaman nih ceritain diri sendiri nih Aku nggak pernah lo kayak gitu sorry ya. Orang Jepang bilang sorry lade. Mana ada pernah. Kalau makan duren ya pernah. Makan duren siang hari waktu kecil usia 3 tahun 4 tahun 5 tahun. Tapi waktu itu sudah kelas 2. Itu berapa tahun kelas 2 itu ya? Lama pokoknya Bang Le. Nggak tahu. Kelas 2 SMP. SD lah. Kebetulan orang tua kita kan ada pohon duren. Pagi-pagi sama si bungsu jalan ke sono, dapat duren yang dimakan sama tupai. Masih ada beberapa yang disisakan tupai di situ. Pikir-pikir nggak dilihat sama orang kan, berdua kami makan. Ini pengakuan dosa nih, nanti terhapus nih dosanya. Kelas 2 kalau nggak salah. Nah, sementara ngunya udah dosa, udah makan seperti itu, diajarin puasa setengah hari kan waktu itu. Sudah melakukan pelanggaran, berbohong pula. Tiba-tiba si bungsu datang, adik bapak yang bungsu. Kalian ngapain? Ke Om cari duren. Puasa Om. Coba cium. Mampus. Mana bisa sembunyi. Orang habis makan duren. Langsung ketawa omnya. Mana ada puasa makan duren. Hilap Om. Gak sengaja diajak sama tupai. Itu kenangan yang tidak bisa saya lupa, karena kenangan itu diceritain sama Om pada saat kita berbuka orang semua terbahak. Sejak itu trauma makan duren. Kalau cuman sedikit. Harus banyak ya. Harus banyak. Ya, ada Octavia naik ya. Silakan naik Octavia. Kenapa? Ada yang mau ditanya? Silakan Octavia. Siapa tahu mau sahadat langsung. Iya. Octavia, selamat pagi. Pagi. Apa? Iya Kak. Octavia. Coba kalau yang mau naik tuh ngomong ya, maaf ya. Ada sampai situ. Oh. Ya. San lu di atas dulu San. Ya teman Krisan yang mau naik ketik 3 ya. Oh ini Vena kali ya Vena. Banyak banget yang minta Pak Islam semua ini kayaknya Bang Gula. Ya dinaikkan aja. Oh gitu, oke. Oke. Ada danau terbang lamanya ini Bang. Danau terbang pula. Di bawah ada Bang King. Ini Bang teman kita lama ini Bang Da. Bang Iya. King ini. Ada yang bertanya tentang Tridharma. Tridharma itu ajaran ini apa tradisional Tionghoa. Yang apa itu ya? Yang menyatukan kepercayaan sinkretisme. Begitu saudara. Pagi. Pagi King. Pagi. Apa kabar bro? Saudaraku. Pagi juga. Lama lah 3 tahun ya nggak berjumpa. Iya. Pagi Bang Suma. Pagi juga Bang. Lemas banget dia Bang Da. Lemas Puasa. banget lu King. Iya. Oh puasa ya, lanjut. Gimana sehat-sehat semua saudara-saudaraku?
Sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya. Saudara Gimana King nih? Richard sehat? Ya, alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, syukurlah. Ya, lama nih ikut-ikut lagi, simak-simak diskusi. Iya. Ya, baru lagi ketemu Bang Suma, kita bisa diskusi santai boleh ya Bang Suma ya. Benar Sama sekali. kita ya. Benar sekali, benar sekali. Iya, saya sukanya kalau kita diskusi itu kan ada edukasi, ada pengetahuan, ada wawasan. Betul. Selama ini sekali. kan kita di room-room sebelah itu saling menghujat, menghina, apa faedahnya? Ya, Masya Di Allah. kitab suci mengatakan jangan menghina sesembahan, akan membalas menghina Tuhanmu di luar batas, kan gitu Bang Sumaya? Benar sekali. Iya, malahan di Kristen kalau ada pukul pipi kirim kasih pipi kananmu. Nah, mantap kali. Nah, gitu kan lebih indah itu, damai itu indah kan Bang Sumaya? Iya, betul. Iya, ada satu yang saya mau tanyakan Bang Suma. Boleh, boleh. Ini pernah nih, saya pernah mau nanyakan, saya dikira mau kasih saling berantem orang di atas. Nggak ada maksud begitu, hanya pengen tahu saja. Ini dari sisi saudara Muslim. Iya. Kan kemarin itu kan rame itu tentang hari mu'alaf tuh Bang Suma. Siap. Hah? Nah, Ya. juga lihat tuh Blender kebetulan aja muncul di VT di situ. Blender ngamuk-ngamuk tuh sama siapa Nandar dengan siapa Uniriva. Siap. Nah, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Ya itu kan pilihan juga. Tapi ada argumennya. Di situ aku lihat Bang Suma dengan siapa Blender. Kejadian-kejadian musibah-musibah yang kita hadapi itu seperti kejadian di Padang, kejadian di Aceh, kejadian di Sumatera dan di tempat-tempat lain. Itu karena murka Tuhan kepada orang-orang kafir. Ya, betul ya? Iya, Semua ya? betul. Kepada orang kafir ya. Jadi Tuhan menjatuhkan hukuman atau musibah itu kepada mereka. Jadi Ya. jadi salah satu tujuan kenapa ada murtad itu dikatakan bahwa apa yang kita hadapi, yang musibah yang kita alami ini itu karena mereka orang-orang kafir itu, jadi kita juga kena. Gimana menurut Bang Suma itu ya? Coba dijelaskan seperti itu maksud saya. Jadi gini, Pandangan Islam, ya. terlepas dari musibah yang terjadi, dalam kaidah Islam, ketika dikatakan bahwasanya pencipta langit dan bumi itu punya anak, di dalam Islam memang dalilnya sangat luar biasa tekanannya, karena di situ Allah menekankan laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar ketika kamu mengatakan tahasa rahmanu walada, Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Maka Allah kemudian mengatakan laqad, sungguh. Itu penekanan yang sangat luar biasa. Ji'tum syai'an idda, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Gara-gara ucapan bahwa Tuhan memiliki anak, maka hampir saja langit pecah. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru jibal hadda. Ayatnya seperti itu. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu, bahwa anda'au lirrahmani walada, anggapan kalau pencipta langit dan bumi yang maha pengasih itu mempunyai anak. Nah, jadi terlepas daripada apa yang kami pertahankan, bahwa agama Kristen ini
adalah agama syiar, agama yang harus diajarkan kepada seluruh bangsa. Berarti seluruh bangsa harus mengakui bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu memiliki anak. Dan dalam Islam itu adalah kemurkaan Tuhan yang sangat besar. Allah sangat mungkar dengan ucapan itu. Nah, kalau dikatakan bahwasanya hampir saja langit pecah dan bumi terbelah, itu karena ucapan itu, ya itu tertulis dalam Al-Quran. Jadi sah-sah saja jika hal itu dikaitkan ke sana. Karena itu ada dalilnya. Bisa jadi itu adalah teguran. Kalian tahu aku tidak mungkin punya anak, tapi kamu membiarkan tanpa mengambil tindakan. Ketika orang-orang mengatakan aku yang maha kasih, maha pengasih, memiliki anak, kau diam. Kau diam saja tanpa memberikan suatu sinyal bahwa itu adalah sesuatu yang mungkar. Maka terjadi musibah. Bisa jadi. Karena itu ada dalilnya. Seperti itu saudaraku. Jadi di Islam itu memang keras. Makanya untuk supaya hal ini tidak terjadi, Tuhan itu tidak murka begitu besar kepada alam semesta ini, maka pada saat saudara kami berbahagia dengan konsep agama mereka pencipta dan bumi memiliki anak, pada saat itu kami juga berbahagia menyambut para mu'allaf meninggalkan ajaran yang mengatakan Tuhan memiliki anak. Sederhana kok itu. Sederhana itu. Artinya izinkan kami menjadikan hari itu sebagai hari bahagia, ya, untuk menghibur saudara-saudara kami yang mu'allaf, dan ya silakan dengan pola agama saudara sendiri. Kita tidak saling mengganggu. Kita memiliki kaidah masing-masing. Begitu saudara Bang Rika. Iya, oke, makasih Bang Suma. Jadi gini Bang, ini dari pandangan Kristen ya. Saya nggak tahu kalau dari saudara Muslim mengatakan bahwa Kristen itu menganggap bahwa Tuhan itu punya anak. Tapi kalau pemahaman kami sebagai umat Kristen, Tuhan itu tidak punya anak. Tuhan itu tidak bisa beranak. Kalau menurut kami ya jadi Tuhan itu satu. Ya, bagaimana Tuhan bisa punya anak? Ya kalau dikatakan Yesus itu sebagai anak, itu sebagai simbol saja, bukan dalam artian Tuhan itu bisa beranak, tidak. Itu hanya simbol saja karena roh Tuhan yang turun ke dalam rahim Maria. Ya, bukan dari benih manusia, dari roh. Nah, makanya kita menganggap bahwa dia adalah anak Tuhan. Nah, itu dari pemahaman kami Bang Suma. Tapi kalau saudara Muslim mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak, menurut pandangan Kristen itu ya nggak sah-sah aja. Tapi kalau kami memang jelas Tuhan itu tetap satu, tidak punya anak dia. Hanya simbol saja kalau bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Gitu Bang. Nah, terus kembali ke masalah musibah yang kita hadapi ini. Ya kan? Nah, di sini kan Bang Suma kan berkeyakinan berbeda dengan kami sebagai Kristen, mengatakan ya karena Tuhan itu punya anak, Tuhan murka, Tuhan tidak mau Tuhan itu dikatakan punya anak, sampai itu kan Tuhan murka kan, jadi mendatangkan musibah. Terus bagaimana dengan saudara Muslim yang tidak mengakui itu memang keyakinan itu, ya, tapi kenapa juga bisa kena musibah? Nanti dikatakan Tuhan tidak adil dong. Ya harusnya yang kena musibah itu yang orang-orang di luar Muslim aja. Kenapa saudara Muslim juga bisa kena juga? Jadi akhirnya muncul pendapat bahwa gara-gara kau itu, maaf bahasa ini aja ya, bahasa sehari, gara-gara kau itu mengatakan Tuhan itu punya, akhirnya kami juga yang kena musibah. Nah, jadi arahnya seperti itu Bang Suma. Nah, tapi kalau kami di Kristen, musibah itu memang Tuhan mengizinkan itu musibah. Ya itu terjadi. Ya, tapi tujuannya ada hikmahnya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi musibah itu untuk menguji keimanan kita sebagai orang percaya. Kalau di Kristen, ya dengan ujian itu, dengan musibah yang kita ada, apa kita tetap setia kepadanya, kepada Tuhan. Itu sebagai ujian kalau kami sebagai umat percaya, ya sebagai orang Kristen. Jadi kita nggak bisa juga menyalah-nyalahkan gitu, kan itu semua dari Tuhan.
Sampai kita mencela, oh gara-gara kau, enggak seperti begitu. Nah, bagaimana menurut pandangan Bang Suma? Karena kemarin itu mengarah ke situ. Jadinya gara-gara kau itu mengatakan Tuhan itu punya air, ini Tuhan datangkan musibah, ya kan, di Aceh, orang-orang yang tidak berdosa, kenapa sampai itu bisa terjadi? Karena murka Tuhan. Gimana Bang Sumaya? Iya. Jadi kalau kita melihat pencipta langit dan bumi itu dalam menghukum manusia di bumi, itu tidak kemudian menyatakan bahwa dihukumnya manusia itu adalah kepada mereka yang hanya melakukan kerusakan. Contoh, ketika terjadi perintah di dalam 1 Samuel 15:3, pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpas segala yang ada padanya, jangan kau belas kasihan kepadanya, bunuhlah semua laki-laki, perempuan, anak-anak, baik yang remaja maupun yang masih menyusui, lembu, domba, apalagi keledai, itu disuruh bunuh semua. Apa salahnya? Padahal kan yang bersalah hanya segelintir orang dari kalangan mereka. Tapi kenapa harus dibunuh seluruhnya biar bayi? Nah, itu pesan supaya di kalangan orang-orang yang ada di sana yang beriman, yang tahu tentang firman Allah itu bisa menegakkan hukum. Jadi bukan berarti, wah ini Tuhan kok tidak adil, bukan kita yang melakukan dosa ya. Itu maunya Tuhan. Allah nggak ditanya apa yang Tuhan lakukan. Kitalah yang ditanya ini. Makanya kami mencoba untuk hadir untuk melakukan teguran kepada mereka, orang-orang yang tahu hukum, agar jangan berkongko-kongko dengan kemaksiatan. Kenapa? Bumi ini bumi kita, satu rusak-rusak semua. Di bumi ini seibarat kapal. Tidak ada agama di situ. Ketika kita membuat kerusakan di bumi, yaitu menghancurkan akal manusia untuk menyembah kepada yang bukan Tuhan, murka Tuhan itu bukan hanya bersifat 1 oknum, 2 oknum, 3 oknum, tapi yang melakukan pembiaran, bahkan yang tidak sama sekali terlibat. Ketika Tuhan sudah mendatangkan bencana, semuanya kena. Nah, maka sebelum itu terjadi, maka orang-orang yang punya ilmu, kalaupun tidak bisa melarang, paling tidak bisa membawa satu misi, yang mana misi itu adalah seruan agar dunia tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Jadi seorang yang sadar berada di atas kapal, yang membocorkan kapal tersebut, bukan hanya dia yang tenggelam, semua yang ada di kapal itu akan tenggelam. Itulah contoh yang tadi, 1 Samuel 15 nomor 3. Anak-anak yang menyusui pun dibunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Emang apa salahnya? Kalau kita mau mencari kenapa yang salah saja bukan dibunuh, kenapa yang tidak salah yang jangan dibunuh gitu. Tapi tidak begitu pula Tuhan. Tuhan itu memiliki rahasia-rahasia yang tidak sepengetahuan dengan kita. Pencipta langit dan bumi itu maha tahu. Kita nggak tahu. Kita hanya sedikit pengetahuan kita. Jadi takaran kehendak Tuhan tidak bisa kita takar dengan kehendak kita. Nah, itulah makanya kami sebagai manusia lemah ya, hanya menyuarakan bahwa tanggal 20 Desember bukan Tuhan pencipta langit dan bumi yang lahir menjadi bayi, tetapi itu adalah murni ciptaan. Kalau saudara mengatakan itu tidak bang, kita cuma satu Tuhan. Satu Tuhan gimana? Yesus itu Tuhan kalian. Dan dia adalah manusia yang dilahirkan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Kami berjuang mati-matian. Di situ dikatakan manusia yang diurapi. Enggak, Tuhan bang. Manusia yang diurapi. Enggak, itu adalah juru selamat Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi. Enggak, itu adalah Tuhan. Jadi mau Anda bungkus seperti apapun manisnya, faktanya kalian menyembah anak manusia yang bukan Tuhan. Yang maaf, kalian menganggap dia adalah karena bukan dari Bapa tapi dari Roh Kudus, maka dia adalah Tuhan. Anak manusia adalah manusia, anak kambing adalah kambing, anak Tuhan adalah Tuhan. Itu sering kami temukan itu. Kami sering temukan itu. Jadi kalau saudaraku Richard mengatakan bahwa saya enggak begitu Bang Suma, ya alhamdulillah berarti Anda sudah mengiyakan ajaran Islam meskipun tidak sepenuhnya. Bahwa Tuhan tidak beranak,
Meskipun dalam konsep agama saudara jelas Tuhan itu Anda imani punya anak dan anaknya itu adalah Yesus. Saya kira begitu. Ya, Bang King silakan. Iya, oke, makasih Bang Suma. Kita masuk lagi ke konsep ketuhanan. Jadi begini Bang Suma, kalau bicara konsep ketuhanan memang nggak ada habis-habisnya ya. Ini dari zaman tahun berapa orang berapologet itu nggak bisa putus-putus. Ya, tapi kalau sedikit kalau dari saya, ya, sebagai orang Kristen, bahwa kalau konsep ketuhanan bagi kami ya, Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah firman-Nya. Jadi Bapa mempunyai firman. Nah, firman-Nya itu yang turun ke dunia menjadi manusia, dan ada rohnya. Roh itu Roh Kudus, roh yang hidup. Jadi sama seperti kita manusia, ada fisiknya, ada rohnya, bagaimana supaya kita bisa hidup, dan ada jiwa, perkataan, ya, apa yang saya katakan ini itulah saya. Yang Anda dengar ya, suara saya, ya, itulah Richard. Ya, Anda dengar itu saya. Ya, kalau saya menghujat Bang Suma, ya, menghina Bang Suma, yang dilaporkan bukan suara saya, pasti saya. Ya, karena kata-kata itu adalah diri kita. Itu yang dikatakan bahwa Yesus itu adalah kalimatullah, perkataan, firman, pikirannya Tuhan. Nah, itu dari pemahaman kami sebagai Kristen. Tapi kalau dari Bang Suma mengatakan itu bahwa dia anak dalam artian yang biologis, bukan. Ya, itu hanyalah simbol saja. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi Bang Sumaya, masalah musibah yang kita hadapi, ya kan? Jadi seperti saya katakan tadi, musibah malapetaka yang kita hadapi, dan di semua negara, ya kan? Jangankan di negara Muslim sendiri juga banyak kejadian seperti di Turki, dilanda gempa yang luar biasa sekali, ya kan? Di beberapa negara, di Pakistan gempa, ya kan? Jadi Tuhan tidak memilih, ya, dia mau orang yang siap, semua pasti kena. Ya, dan memang tujuan mendatangkan itu karena untuk menguji iman kita. Ya, apakah kita setia kepada Dia? Ya, seperti emas itu dimurnikan, dibersihkan. Ya kan, dengan kejadian-kejadian ya sama seperti Nabi Ayub mengalami banyak musibah. Ya, sampai anak-anaknya meninggal semua. Nah, tapi dia masih tetap setia. Nah, itu tujuan Tuhan di situ, seperti itu sih. Nah, hanya karena kalau dikatakan saya masih kurang setuju. Nah, ini menurut saya Bang Sumaya, kalau dikatakan gara-gara kamu itu akhirnya saya juga kena musibah. Nah, ya kan? Boleh masuk Bang Zuma, Gurunda Zuma. Silakan. Bang Hasan kan. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, boleh sedikit hamba ya. Nanti gini, Ya. gini Bang ya, Pak ya, Bang King Richard ya, di dalam Al-Quran itu sudah sebenarnya Bang Gurunda Zuma sudah sangat lengkap, sudah menyampaikan tolak ukur namanya musibah itu ada dua pandang Bang di dalam Islam Bang. Yang pertama pandangan bagi orang pandangan bagi orang yang beriman, dan yang kedua pandangan orang yang tidak bertakwa. Itu yang harus Bang pahami. Bagaimana sudut pandang orang beriman? Ketika dia beriman, maka Allah tetap akan mengujinya. Nah, ketika pandangan orang yang tidak beriman, maka itu adalah ajab bagi mereka. Itu yang harus Bang pahami. Maka di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dinyatakan ahasaban nas ayat rokau an yakuluna amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Nah, itu dia Bang. Maka di ayat ketiganya dinyatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu allazi sadaku wala ya'manallahu al kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka,
maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, sama seperti yang abang bilang tadi, ketika Ayub dicobai, ketika Abraham dicobai, apanya yang dicobai? Imannya yang dicobai. Nah, itu yang harus abang pahami. Nah, yang kedua, apakah orang yang tidak akan bertakwa akan dicobai? Maka di dalam ayat selanjutnya dinyatakan, ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Nah, itu dia bang. Jadi sudut pandang Islam itu dilihat dari tolak ukurnya ketika dalam suatu musibah. Maka di dalam ayat Al-Quran itu apa balasannya? Maka di dalam surat Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsil minal amwal wal anfusi was tamarat wa basyiris sabirin. Di situ poinnya bang. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi ada tolak ukurnya bang. Jadi gini bang, tadi saya mau minta poinnya sama abang, apa yang akan didapatkan ketika orang-orang sabar diuji bang, atau orang-orang yang beriman diuji? Menurut Bible apa yang akan didapatkan? Bisa enggak bang tanggapi pertanyaan saya bang? Lanjut. Iya, jadi gini Bang Hasan ya, Bang Hasan ya. Saya setuju Bang Hasan mengatakan itu. Di Kristen juga begitu. Jadi musibah atau malapetaka yang kita dapatkan itu kan bagian dari ujian, ujian iman ya, seperti tadi ya, ujian iman untuk memurnikan iman kita. Ya, jadi kalau kita bisa tetap bertahan dan setia, ya kita akan mendapatkan suatu kemuliaan di hadapan Tuhan. Ya, itu pasti. Seperti Nabi Ayub kan, sudah diuji apa sampai anaknya, hartanya, anaknya malahan semua meninggal. Tapi akhirnya dia tetap bertahan dan setia. Nah, itu jadi hasil dari itu, ujian itu dia bisa lalui, ya pasti kita dapat kemuliaan di hadapan Tuhan. Ya datanya bang, sama lah. saya minta data bang. Sama. Bang Hasan lagi di mau bangun Jumat dulu. Lanjut bang, Lunda Jumat. Enggak apa-apa, enggak masalah, Masya Allah. Syukran, Ya, Afi, Masya Allah. Silakan. Ini kan contohnya kan sudah ada Bang di kisah Nabi Ayub kan, kami kan mengimani juga Nabi Ayub. Jelas di situ secara rinci dijelaskan di situ. Karena Nabi Ayub kan diberi kekayaan ternak yang luar biasa dan anak-anaknya sekian, tapi Tuhan menguji, ya kan? Di situ ada di kisah Nabi Ayub, ya. Tapi tujuan Tuhan mengizinkan itu musibah itu terjadi, yaitu untuk memurnikan iman kita, ya. Apakah kita betul setia seperti Abraham, ya kan, mengorbankan anak-anak satu-satunya, ya kan? Tapi akhirnya dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, akhirnya nggak jadi kan? Nah, di situ Tuhan menguji iman kita, ya. Tapi untuk mendatangkan kebaikan, Bang. Ya, tujuan di situ mendatangkan kebaikan. Tapi kalau banyak orang-orang Tuhan kasih musibah ke kita, akhirnya kadang kita lemah, akhirnya Tuhan saya rajin beribadah, sholat ke gereja, tapi kenapa nasib saya begini-begini terus? Banyak yang jatuh jadinya, akhirnya kadang menjual imannya, ya kan, pindah ke iman lain. Nah, di situ banyak yang nggak bertahan. Makanya di Kristen dikatakan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, begitu Bang. Ada di Kristen itu, di ayatnya mengatakan gitu. Nah, jadi pemurnian iman sama seperti saudara Muslim juga untuk menguji. Tapi kalau ada pemahaman yang mengatakan yang seperti yang kemarin, agak berbeda. Kalau dikatakan Tuhan kasih musibah kemarin itu di Aceh, di Padang, di Sumatera atau di Sulawesi, gara-gara kalian semua ini orang-orang kafir, ya kan? Nah, akhirnya kami juga yang kena musibah. Itu yang saya masih kurang setuju di situ. Tapi nggak apa-apa kalau pandangan Anda mengarah ke sana juga, ya nggak ada masalah kan? Hanya pendapat aja. Silakan Bang.
Oke, mau ditanggapi mungkin abangku, Ahi? Lanjut Gurunda Zuma, saya cuma tadi karena dia Masya Gurunda, Allah. karena dia memaksa kita bagaimana tolak ukurnya, tetapi dia tidak bisa ditanya tolak ukurnya. Lanjut Gurunda. Baik, makasih, Masya Allah. Jadi Bang Rikar, tadi itu tidak bisa kemudian kami mengingkari bahwa orang yang memiliki pemahaman pencipta langit dan bumi mempunyai anak itu adalah sebuah kemungkaran. Sampai-sampai pencipta langit dan bumi itu menyatakan bahwa hampir saja langit pecah. Kenapa? Langit aja nggak terima. Ucapan makhluk yang lemah ini yang diberi akal, dicipta dengan sempurna, kok bisa-bisanya memiliki pemahaman kayak begitu. Langit mau pecah mendengarkan itu. Saking mungkarnya pernyataan seperti itu. Bumi ingin terbelah, bumi nggak sanggup mendengarkan ucapan itu. Makanya orang-orang yang memiliki konsep Tuhan memiliki anak itu kekal di neraka, tidak main-main. Tidak main-main. Langit mau pecah, bumi itu mau terbelah, gunung-gunung ingin meledak, ingin runtuh dengan ucapan itu. Karena itu adalah ucapan yang sangat mungkar. Ucapan yang sangat mungkar. Lalu apa reaksi umat Islam ketika ada ucapan-ucapan begitu di sekelilingnya? Diam aja gitu? Tidak. Maka kami dari Apologet Islam ini menyatakan minimal pada hari itu kami membuat kegiatan yang membantah konsep tersebut. Bahwa tanggal 25 Desember ada kelahiran Tuhan. Kami mengatakan itu adalah hari kelahiran para mu'allaf. Betul ayat yang dibacakan tadi oleh sahabat kita. Apa yang dikatakan? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarah wa basyiris sabirin. Betul. Apa kata Allah? Ini kaidah yang berbeda. Bagi mereka yang tidak melakukan dosa, pada saat musibah tersebut kena musibah, maka pada mereka itu adalah ujian. Diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan kematian, diuji dengan kelaparan, diuji dengan banyak hal. Itu ujian bagi mereka yang tidak menjadi sumber kemaksiatan. Ujian. Tapi mereka yang menjatuhkan keadaan ini bisa terjadi, itu adalah musibah, teguran. Yang meninggal pada saat itu ujian. Yang tidak melakukan kesalahan itu ujian. Sedangkan yang mengakibatkan itu terjadi, itu adalah kemungkaran pencipta langit dan bumi. Itu yang perlu saudaraku pahami di sana. Nah, lalu kemudian Anda mengelak, oh kami tidak begini, kami tidak menuhankan banyak Tuhan. Kata siapa? Memang pada prinsipnya manusia ini mengakui dia Tuhan, hakikatnya itu adalah absolut tunggal. Tidak satu, tidak dua, tidak tiga, tidak berbagi, dan seterusnya. Itu secara manusiawi. Tapi kalau kita dudukkan perkara itu kepada Bible mengeluarkan isi perutnya. Bahwa memang saudara Kristen ini menganggap Tuhan itu punya anak. Dan setelah dia punya anak, Tuhan itu masih ada sebagai Bapa. Contoh misalnya nih, di dalam Filipi 2, yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia. Itu ada dua Tuhan. Tuhan yang satu mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, taat sampai mati di atas tiang salib. Karena dia Tuhan yang satu ini taat sampai mati di atas tiang salib, maka Tuhan yang satu sangat meninggikan Tuhan yang tadi. Baca dalilnya. Data nomor 9-nya, itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan Tuhan yang mati tadi dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, yaitu Yesus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan
Tuhan Bapa. Kan ada dua Tuhan kan? Kenapa dia bisa jadi Tuhan? Karena konsepnya Tuhan memiliki anak. Anak ayam pasti ayam, anak kambing pasti kambing, anak Tuhan pasti Tuhan. Ini yang dianut. Jadi kalau saudaraku Saudara Richa mengatakan, oh tidak, di Kristen itu manusiawinya Anda yang bicara, bukan konsep kekristenan Anda yang ngomong. Kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan dalam Kristen, jelas Tuhan beranak, Tuhan punya anak, dan Tuhan itu namanya Bapa Elohim, memiliki anak namanya Tuhan Yesus. Itu nggak bisa dipungkiri itu, Bang. Itu jelas itu. Jadi kalau saudara mengatakan Tuhan kami satu, ya itu sisi manusia Anda yang sudah bersumpah di hadapan Allah di alam roh. Apakah aku ini adalah Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Betul, dalam alam roh masih ke bawah sampai di bumi. Tapi begitu Anda terkontaminasi dengan ajaran kekristenan, mau tidak mau, sadar ataupun tidak suka, Kristen itu menuhankan bukan satu Tuhan, minimal 3 Tuhan. Demikian. Oke, ya oke, nggak apa-apa. Makasih Bang Suma. Jadi sedikit berbeda memang pemahaman Bang Suma tentang konsep ketuhanan dari kami sebagai orang Kristen. Karena ya seperti yang saya katakan tadi, ya jelas bahwa Yesus pernah berkata, ya Yesus berkata nih, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, satu, tidak dua, tidak tiga. Jelas Yesus mengatakan itu di kitab Markus. Kemudian kenapa Yesus mengatakan itu? Itu yang jadi beda pemikiran, pemahaman. Kok Yesus sendiri saja mengatakan bahwa Tuhan itu satu? Iya kan? Kan sudah di rum-rum itu mengatakan Tuhan sendiri, Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Kenapa sampai Yesus mengatakan seperti itu? Karena Yesus itu adalah firman-Nya. Firman-Nya, perkataannya Bapa. Apa yang dikatakan Yesus itu ya dari Bapaknya semua. Ya. Jadi kalau Yesus mengatakan Tuhan itu satu, itu sama dengan Bapa yang berkata itu. Jadi nggak terpisah, itu satu. Karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Jelas Yesus mengatakan itu di kitab Yohanes, aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu adalah dari Bapaknya. Dia hanya menegaskan. Yesus itu firman-Nya, kalimatullah. Sama dengan di saudara Muslim di Al-Quran juga mengatakan kan Tuhan itu satu, ya kan? Mengatakan itu Tuhan itu satu, ya jelas, ya. Jadi kita sama sebenarnya, ya hanya memang beda pemahaman, ya karena ya memang di situ jatuhnya ya apa istilahnya agak subjektif. Ya karena kalau saya meyakini bahwa Tuhan itu memang tidak beranak. Masa Tuhan beranak? Waduh, kacau kita ini kalau Tuhan itu hanya sebagai simbol saja. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa wahai orang Israel, Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Karena yang mengatakan itu firman-Nya. Ya, apa yang dia katakan Yesus itu yang dikatakan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Itu di situ Bang Suma. Jadi kalau kita masuk di sini panjang lagi nih kita konsep ketuhanan, nggak selesai. Iya, ya dari dulu itu bicara konsep ketuhanan. Kalau bisa kita beralih yang lain lagi gitu. Ya baik. Sebelum kita beralih, saya katakan bahwa ketika saudara saya mengatakan wahai Israel, Tuhan kita Esa, memang betul. Orang Israel memang Tuhannya Esa. Hanya ada satu yang Esa bagi Bani Israel, yaitu Elohim, yang datang menyatakan diri kepada nabi-nabi mereka. Memang Tuhannya mereka itu Esa. Tapi yang bermasalah ini yang aku bilang, Kristennya di dalam surat Paulus 1 Timotius 2 nomor 5, karena Elohim itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Elohim dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ada berapa yang Esa di situ? Ada 2. Nah kalau Yesus dan Bapa dikatakan Esa, itu tidak mungkin. Karena satu anak manusia, satunya pencipta manusia. Jadi tidak mungkin mereka ini disebut Esa maka satu. Karena 2 entitas yang berbeda. Karena Elohim itu Esa,
Dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Di situ ada dua yang esa. Nah, ada dua yang esa ini dianggap oleh Kristen itu adalah satu kesatuan. Itu sudah melanggar kode etik daripada Ahad yang diajarkan oleh nabi-nabi Israel kepada kaumnya. Nah, jadi sekali lagi saudaraku, saya bukannya mengatakan wah Bang Suma salah menafsirkan, enggak. Elohim esa. Oke, ketika dia esa berdiri sendiri kan? Ya. Lalu Yesus teriak dari bawah, yang esa, ya aku juga esa loh. Ya udah, esa juga nya kau. Aku juga esa, tapi kamu esa sebagai utusan, aku esa sebagai pengutus. Nah, ketika Yesus itu dikatakan yaitu manusia Kristus Yesus itu esa, itu juga adalah sesuatu yang tidak bisa ditelaah oleh akal manusia. Kenapa? Karena bukan cuma Yesus sendiri manusia. Kita juga ini adalah manusia, bukan cuma Yesus. Berarti Yesus tidak esa. Nah, ini saudaraku. Jadi saya katakan bahwa ketika Anda mengatakan Tuhan Anda satu, dari aspek kemanusiaan saudara, betul. Lalu kemudian lari lagi ke ajaran Yahudi, ajaran Yesus Tuhan itu satu, betul. Sayangnya kalau lari ke ajaran Kristen, esa itu adalah satu kesatuan. Maksudnya ada tiga entitas yang digabung menjadi satu. Nah, inilah yang ditegur oleh Al-Quran. Ini yang ditegur. Makanya orang-orang yang menduakan apalagi mentigakan Tuhan itu kekal di neraka jahanam. Kekal mereka di sana. Saya kira begitu saudara Bang Richard, silakan. Ya, Bang Sumaya. Oke, kalau kita di konsep ketuhanan nggak selesai, Bang. Itu panjang. Kita ada topik ke keselamatan lah, boleh lah. Coba silakan. Keselamatan dalam Islam dan dalam Kristen, ya. Iya. Iya. Kalau keselamatan dalam Kristen, ya mengatakan bahwa keselamatan itu bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kebaikanmu, ya. Jadi jangan kamu ada bermegah karena kamu memberi kebaikan, akhirnya kamu selamat. Tidak, kalau di Kristen itu keselamatan itu anugerah Tuhan, itu kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita orang yang percaya. Jadi bukan karena hasil upaya, tapi karena anugerah kasih Tuhan. Nah, bukan karena amal baikmu, bukan. Nah, itu sederhananya kalau di Kristen. Kalau di Muslim gimana, Bang? Coba. Ya, kalau di Islam itu betul, orang nggak bisa selamat hanya gara-gara berbuat baik, nggak bisa. Mulai dari lahir sampai orang itu meninggal, ditumpuk kemudian kebaikan-kebaikannya, kebaikan demi kebaikan ditumpuk sampai ke langit. Tidak akan mampu kemudian membalas atau mengganti sehelai bulu yang ada menempel di tubuh manusia itu. Jadi tidaklah layak keselamatan yang Allah berikan kepada manusia dibandingkan dengan amal. Tidak. Akan tetapi yang selamat itu adalah mereka yang beriman. Nah, jangan salah, dikatakan orang itu beriman dikarenakan mereka tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Tetapi bukan karena perintah-perintah ini yang mereka tumpuk dalam hidupnya sehingga membuat mereka selamat. Bukan itu. Tetapi ridhonya Allah kepada hambanya yang tunduk kepada perintahnya, berserah diri melakukan itu semua demi untuk memperoleh ridho, cinta, kasih, sayang Tuhannya. Bukan karena engkau melakukan perbuatan itu, bukan. Tetapi ketundukanmu terhadap perintahku, itu yang membuat aku kemudian memasukkan engkau ke dalam jannahku. Sama, bukan karena Hajar Aswad itu yang menghapuskan dosa lu, bukan. Tapi aku yang melihat keadaanmu yang begitu tunduk kepada perintahku agar engkau mengikuti apa yang dititahkan oleh utusanku. Itu yang membuat aku cinta dan sayang kepadamu.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa yang dimaksud dengan beriman itu? Ikut kepada Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan Nabi Muhammad, itu yang kita lakukan. Apa yang dimaksud beriman itu? Apa yang diinginkan oleh pencipta Tuhan langit dan bumi, itu yang kita lakukan. Nah, ketika kita melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang menjadi perintah Tuhan, maka kita memperoleh amal kebajikan. Apa amal kebajikan itu? Nilai sebuah tindakan, yaitu baik. Nilainya adalah baik. Anda berbuat baik. Kalau kita melanggar, apa yang kita temukan? Nilai jahat. Nah, Tuhan melihat baik itu tempatnya surga, jahat itu tempatnya neraka. Maka ketika kita tunduk kepada perintah Tuhan, bukan hanya mimpi, ilusi, duduk-duduk lantas mengatakan, ya saya ini hamba Tuhan, saya ini adalah abdi Tuhan, saya ini adalah orang yang tunduk kepada Tuhan, saya ini adalah orang percaya. Kalau percaya, pasti tunduk kepada apa yang diperintahkan. Kalau ada orang mengatakan saya ini adalah orang-orang percaya, Tuhannya mengatakan jangan kau begini, malah melakukan, berarti dia munafik. Aku percaya loh pada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Puasa kagak, berarti bohong, karena perintahnya adalah puasa. Aku percaya loh Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, tapi tidak sholat, berarti bohong, karena dia tidak mengimplementasikan kemudian lisannya dengan perbuatan, lain di mulut, lain di praktek. Itu munafik. Jadi kemudian Allah melihat hati. Oh, ini hambaku tunduk kepada perintahku. Oh, ini hambaku tunduk kepada apa yang aku perintahkan, apa yang aku aturkan, apa yang diajarkan oleh utusanku, tunduk dia. Maka bukan pahala kita yang menyebabkan kita masuk surga, bukan, tapi ketundukan kita kepada ridha. Apa yang Allah suka, apa yang Allah cinta, itu yang kita lakukan. Nah, ada orang pemimpi-pemimpi menghayal, aku ini kan orang-orang percaya. Apa buktinya percaya? Yang diperintahkan dibatalin semua. Habis itu menghayal, kita ini adalah anak Tuhan, pewaris surga. Kan mimpi doang tuh. Kenapa? Karena dasar pijakan orang diselamatkan menurut Al-Quran, menurut Bible, dalam hal ini ajaran para nabi yang ada dalam kitab saudara yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, katanya itu harus tunduk. Contoh, ketika dikatakan dalam kitab saudara, bukti bahwa engkau itu ingin masuk surga adalah kamu melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa. Setelah itu kamu jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Setelah itu kau ikut denganku. Setelah kau ikut dengan aku, tidak mudah. Tidak mudah. Kalau kau melihat wanita dan kau ingin dalam hatinya, matamu harus dicungkil. Itu tidak mudah kalau ikut ke Yesus. Tidak mudah. Jika kau berkata kepada saudaramu jahat, jahil, maka kau harus masuk ke dalam neraka jahanam kekal. Sulit menjadi pengikut Yesus itu. Jadi ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah ente harus punya agama yang lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat, maka itu semakin sulit. Murid-murid Yesus semakin sulit. Nah, yang berbeda dengan Kristen nih, sudahlah mati hidupnya, kemudian di bumi ini tak mengikuti instruksi Nabi, mimpi pula tuh masuk surga. Sedangkan konsepnya yang mereka anut, jangankan masuk surga, masuk akal aja kagak. Gimana mau masuk surga? Nah itu saudaraku. Jadi di Islam, saya katakan sekali lagi, bukan karena pahala yang membuat manusia itu masuk surga, bukan, tapi karena ridhonya Allah terhadap hambanya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada para nabi, lalu kemudian mereka mengimplementasikan apa yang diperintahkan dalam tindakan perbuatan ikhlas karena Allah, bukan karena ria dan seterusnya. Maka Allah malu untuk tidak memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan apa yang dijanjikan. Begitu saudaraku. Jadi umat Islam itu bukan menumpuk amalan, justru salah. Kalau ada umat Islam, kayaknya aku ini sudah penghuni surga ini, kenapa aku nggak pernah lalai sholat? Itu lucu, itu lelucon itu.
Aku ini orang beriman, aku ini ilmuku tinggi, aku nggak pernah tinggalkan salat, aku puasa terus setiap tahun Senin Kamis. Apa yang terjadi? Sifat iblis yang muncul, sombong, mengaku dirinya sudah dijamin surga, mengaku dirinya sudah penghuni surga, merasa dirinya yang paling beriman, yang paling taat, yang paling soleh, orang lain tidak soleh. Itu nggak mau Allah menerima orang seperti itu. Yang Allah mau itu adalah ketika hambanya itu menenangkan hatinya, jiwanya, kalbunya tunduk, berserah diri kepada perintah. Nah itu yang diinginkan oleh Allah. Makanya sekali lagi, keliru besar orang Kristen yang mengatakan batu Hajar Aswad itu menghapus dosa. Sebenarnya kagak. Ketundukan kami kepada Allah dalam mentaati perintah, apa yang diturunkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah, yang kami lakukan dengan ikhlas, mendatangkan pengampunan dan cinta kasih sayang Allah kepada kami. Amalan-amalan kebajikan, nilai-nilai ibadah yang kami lakukan itu urusan Allah. Tugas kami hanya ketundukan. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tugas kami sebagai manusia dicipta oleh Allah tak lain dan tak bukan hanyalah beribadah. Ibadah. Adapun makan, rekreasi, nonton itu hanya aksesoris di dalam menapaki kehidupan di bumi ini. Intinya ibadah. Makan bersenda gurau itu hanyalah bagian kecil daripada proses ibadah kami kepada Tuhan. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Ya, halo. Ya Bang King, silakan. Oke, ya, luar biasa Bang Suma. Kalau saya dengar konsepnya Bang Suma, perkataan Bang Suma tadi, berarti kita sama dong konsepnya kalau begitu. Bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, tapi karena anugerah Tuhan, iman kepada Tuhan. Kita sama loh di situ. Kalau seperti itu Bang Suma, tapi dan kami memang tertulis, tercatat. Nanti bisa Bang Suma nanti kasih ayatnya di mana di Al-Quran bahwa sama seperti kami juga di Kristen bahwa Tuhan mengatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah, kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik. Ada nggak yang tertulis di Al-Quran itu Bang? Bisa mau tanyakan itu yang jelas tertulis. Kalau kami memang tertulis dikatakan itu bukan karena perbuatan baik. Tapi kalau Bang Suma mengatakan seperti tadi itu, wah itu luar biasa, sama dengan konsepnya kami. Hanya saya mau pengen tahu apa betul ada tertulis di Al-Quran bahwa keselamatan dalam saudara Muslim itu karena iman, anugerah Tuhan, bukan karena perbuat amal ibadah. Kan biasanya kan banyak saudara Muslim yang lebih menunjukkan amal ibadah. Sebenarnya bukan di situ. Kalau tadi Bang Suma mengatakan karena iman, berarti kita sama itu Bang Suma. Terus tadi Bang Suma mengatakan tentang ada orang kaya datang kepada Yesus. Dia berkata, Tuhan, apakah perbuatan apa yang saya lakukan supaya saya bisa masuk surga? Yesus berkata, berilah hartamu, kasihilah saudaramu yang susah, ya kan? Berbagilah kepada mereka, kasihilah mereka. Terus orang kaya itu mengatakan, saya sudah lakukan semua itu Tuhan. Bagaimana supaya yang lebih dari itu? Kalau kamu ingin sempurna, juallah semua hartamu, juallah semuanya, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Dia mengatakan ikutlah aku. Karena memang jelas ada tertulis di Alkitab mengatakan tidak ada di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kecuali Yesus itu sendiri. Jadi kalau pemahaman kami nih ya di Kristen bahwa Yesus memang satu-satunya nama yang bisa menyelamatkan ya dengan kematiannya di kayu salib untuk menebus kami orang-orang yang berdosa. Itu dari pemahaman kami sebagai orang Kristen. Jadi tidak ada nama lain. Dia mengatakan, aku menyediakan tempat bagimu ya di surga. Ya banyak tempat yang aku sediakan di sana nanti, karena di mana aku berada di situ kamu juga berada. Dan dia sudah menjanjikan tempat surga buat kami orang-orang yang percaya di situ. Terus saya mau tanyakan nih Bang Suma, ya betul tadi juga dikatakan kalau orang yang ini harus melakukan juga dengan perbuatan baik,
bukan cuma beriman. Nah, di Kristen juga jelas iman tanpa perbuatan juga sama dengan hakikatnya mati. Ya harus disertai dengan perbuatan, ya kan? Nah, begitu. Tapi banyak juga orang yang kelihatan beribadah, rajin ibadah, terus akhirnya apa? Dia karena ibadah saja, tapi dia lihat saudaranya, tetangganya susah, dia tidak membantu. Itu dikatakan orang munafik. Banyak yang seperti itu juga, yang hanya menjalankan kegiatan ibadah tapi tidak tidak bisa jadi terang buat saudara-saudaranya yang susah. Nah, itu sama dengan bohong juga, itu munafik itu. Nah, itu yang saya tanyakan tadi Bang Suma. Apakah ada jelas yang tertulis di Al-Quran bahwa Baik. Bisa menyelamatkan karena kasih anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik. Ya. Jadi sekali lagi, kasih anugerah Tuhan itu datang kepada orang beriman, bukan penghayal, bukan pemimpi. Kita semua punya aktivitas, kita semua punya rutinitas, kita semua punya konsep peribadatan. Namun ada di antara kita yang salah konsep. Mereka kemudian memancing ikan di daratan yang tak ada airnya. Ada yang kayak gitu, menyalahi konsep. Kelihatan rutin dia kasihnya umpan di kailnya, habis itu dilempar serang, menunggu berhari-hari, berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tak ada ikan. Bagaimana mau ada ikan? Dia mancing ikan di daratan, tapi merasa bekerja. Nih aku bekerja, nih aku cari nafkah, nih aku mencari. Salah lu. Mancing ikan itu di air, di laut, di sungai, minimal di kolam. Jangan mimpi dapat ikan pada bukan tempatnya. Ada yang kayak begitu, berkata kami orang beriman. Iman apa loh? Yang disebut orang beriman itu wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Orang yang taat kepada Allah itu beriman. Kalau saudara saya mengatakan iman tanpa perbuatan, ya itu tadi. Kalau Anda cuman beriman, cuman melakukan perbuatan karena iman tanpa akal, ya bisa-bisa itu disebut gila, Bang. Maka di Islam, iman tanpa perbuatan itu buta, iman tanpa akal itu gila. Banyak orang mengaku kami beriman. Iman apa loh? Orang lu nyembah bukan Tuhan kok. Oh, kami udah banyak ikan ini. Ikan apa? Ikan rohani. Mimpi lu. Jadi Islam itu diterangkan dalam Al-Quran, wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah. Berarti ada perbuatan tubuh, ada kegiatan perbuatan jasmani yang melahirkan kemudian apa? Rahmat. La'allakum turhamun, agar kamu diberi rahmat, keselamatan, kasih sayang. Taati Allah. Apa itu? Salat, puasa, infak, sedekah, bantu si miskin. Itu yang dikatakan taat kepada Allah. Taat kepada Allah, kasih kepada Allah. Artinya melakukan setiap instrumen perintah dan larangan untuk mendapatkan rahmat. Bukan pekerjaan-pekerjaan. Yang penting kita mancing, insya Allah nanti akan datang sendiri ikan di dalam ember. Gimana mau datang ikan? Lu toples, lu mancingnya di atas batu, nggak ada ikan kering pun nggak bisa, apalagi ikan hidup. Nah, ini pemimpi, ilusi, angan-angan, hurapat, hidup pada bukan porsi yang sesungguhnya. Jadi di Islam itu jelas, Bung. Jadi kalau dikatakan dalam Al-Quranul Karim, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang kamu kerjakan selama ini di atas bumi. Kerjakan,
selama ini. Berarti ada pekerjaan. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan amalan. Amalan apa itu? Amalan soleh. Apa itu amalan soleh? Mentaati setiap rinci perintah-perintah Tuhan. Keren kan? Keren. Tapi ada orang mengatakan, kita kan beriman karena bukan perbuatan yang membuat kita selamat, tetapi iman kita. Lu imannya iman bute, woi. Mancing di gunung yang nggak ada airnya, mimpi dapat ikan, nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya ke situ. Taat kepada Allah adalah sebuah pekerjaan jasad. Kalau cuman pekerjaan tanpa iman, ya itu salah. Kalau cuman iman toh tanpa akal, itu juga salah. Percaya doang. Percaya tak ada akal. Oh, saya percaya, pokoknya saya sudah ada kail, saya berdiri atas pohon, di bawah itu tidak ada air, tapi saya percaya. Buang. Iya, bismillah. Sek. Mau sampai matamu berubah menjadi mata kucing, tidak akan ada ikan lu dapet. Kenapa? Karena itu bukan pada tempatnya. Kamu cuman percaya doang tanpa akal. Kamu mengharap keselamatan kepada makhluk, gak bisa. Makhluk yang kau sembah juga masih minta keselamatan kepada Dia yang Maha Suci. Jadi kalau saudaraku mengatakan kita sama, tunggu dulu. Watil kal jannah lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Ini surga diberikan disebabkan karena pekerjaanmu. Apa pekerjaanmu itu? Atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Begitu sudah. Sedangkan kalau saudaraku Kristen, Anda taat kepada siapa dengan ibadah minggu itu? Anda taat kepada siapa dengan makan babi? Anda taat kepada siapa dengan tidak bersunat? Anda taat kepada siapa dengan menyembah anak orang? Taat sih memang, tapi kepada siapa taatnya? Mancing sih memang. Dia pergi tinggalkan rumah, wah lengkap, pakai helm, pakai kacamata hitam, sepatu boot, celana anti hujan, kemudian pancing kailnya, pakai jangkar perahu, segala macam lengkap, gagak. Tapi sayang dia naik ke gunung, gak ada laut, gak ada sungai, gak ada air, mancing ikan di sana. Yang ada ikan rohani yang didapatnya. Saya kira begitu saudaraku, saudara Ikar. Kalau di Islam iman tanpa perbuatan itu nggak cukup. Iman wajib dengan akal. Jadi iman dengan perbuatan tanpa akal itu gila namanya. Di Islam lengkap. Saya kira begitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut King. Ya, oke. Gini Bang Suma, yang saya tanyakan tadi itu kan ada ayat pendukung di Al-Quran, sama seperti kami kan di Alkitab kan ada ayat pendukungnya atau semacam legal standingnya di Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jadi jangan ada yang memegahkan diri. Jadi jelas keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan karena amal perbuatan. Ya, tapi ya itu jelas harus dengan iman. Tapi iman tanpa perbuatan juga itu hakikatnya mati. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau berbicara akal, ya kita tahulah ya. Akal jelas juga jelas di Alkitab dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Itu dengan akal. Di Kristen juga dengan akal, saudaraku. Ya kan? Tapi kita tahu bahwa manusia itu akalnya terbatas. Ya, akal kita ini manusia terbatas, sedangkan Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, karena bagaimana kita bisa memahami Tuhan dengan akal yang terbatas, sedangkan Tuhan itu tidak terbatas. Ya, jadi jatuhnya yaitu iman, percaya bahwa Tuhan itu memang benar ada. Nah, kalau kita hanya ini kan dengan akal saja, bagaimana kita bisa menjangkau Tuhan yang tidak kelihatan itu? Karena akal itu apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Nah, itu yang digunakan orang ateis. Mereka menggunakan akal saja. Jadi bagaimana dia bisa menjangkau Tuhan pencipta? Karena hanya menggunakan akal. Akal kita manusia terbatas, sedangkan Tuhan tidak terbatas. Seperti musibah-musibah yang kita hadapi.
Kita rajin sholat, kita rajin ke gereja. Ya Tuhan, kenapa kau menimpakan musibah ke kami? Kami rajin kok bersedekah juga, membantu saudara-saudara yang berkesusahan. Tapi kenapa rumah kami hancur? Nah, itu kalau akal yang berpikir, ya kan? Kenapa Tuhan itu? Itulah kita manusia, tapi kita tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan punya maksud atas ujian-ujian musibah yang kita hadapi. Kalau kita hanya memakai akal, sulit kita memahami, malahan kita bisa mengutuk Tuhan. Kalau hanya akal, kan akal kita terbatas. Ya itulah iman, kita percaya bahwa Tuhan punya maksud dengan musibah ya untuk menguji kesetiaan kita. Apakah kita tetap setia kepada Dia? Nah, itu Bang. Jadi di Kristen juga memang ada akal, tapi kita akal terbatas, tidak bisa menjangkau. Nah, Yesus juga mengatakan berbahagia orang yang percaya, yang tidak melihat, walaupun dia tidak melihat. Ya, karena bicara tentang ketuhanan itu adalah tentang keyakinan, tentang kepercayaan. Akal kita sulit untuk bisa menjangkau itu. Itu yang dipakai orang ateis, Bang. Iya. Jadi akal tidak bisa sampai kepada Tuhan itu ajaran sesat. Justru akal itu diberikan kepada manusia agar manusia sampai kepada Tuhannya. Yang dikatakan akal tidak sampai kepada Tuhan, mungkin di antara kita ada yang menuhankan makhluk sampai nggak masuk akal, mungkin. Akal itulah alat untuk sampai kepada Tuhan. Tidak bisa memang kita sampai ke Tuhan kalau akal mati, nggak bisa. Gimana mau masuk akal on Tuhan mati dibunuh manusia? Ya nggak masuk akal lah, makanya akal dipensiunkan. Yang dikatakan iman tanpa akal itu adalah asal percaya doang. Islam Kristen memiliki ritual. Fungsi akalnya di mana? Ketika akal bekerja, maka kita akan mencari jalan menuju kepada Tuhan itu apa? Oh, taat kepada perintahnya. Perintahnya yang datang dari mana? Dari para utusannya. Apa yang dikatakan Tuhan melalui utusan, itu yang kita lakukan. Nah, itu iman dan akal. Kemana perginya akal? Ketika Tuhan menurunkan perintah, perintahnya dihapus, lalu bikin aturan sendiri. Nah, inilah yang saya katakan iman dengan perbuatan tanpa akal itu gila. Contoh, ketika Yesus berkata, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Apa itu mengenal hukum Taurat? Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Mengenal Taurat itu artinya tahu itu firman Tuhan, tahu itu perintah Tuhan, tahu itu ketetapan Tuhan, tahu itu adalah perjanjian kekal Tuhan yang harus diteori praktekkan oleh kaum Bani Israel. Tahu, tetapi tidak melaksanakannya dengan perbuatan, terkutuk. Akalnya kemana? Akalnya kemana? Ketika Yesus mengatakan orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, maksudnya tak mengenal, mereka kemudian tahu hukum-hukum dalam Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan, terkutuklah mereka. Mereka tahu Tuhan tidak boleh diduakan, mereka nggak praktekkan, tetap juga tidak puas dengan satu Tuhan, kudu harus ada Tuhan cadangan. Mereka tahu perjanjian kekal Tuhan itu adalah sunat, tapi mereka nggak mau sunat, mereka dilarang malah bersunat. Mereka tahu itu, berarti mereka belum mengenal hukum Taurat itu. Kenapa? Mereka tidak mempraktekkan. Mereka nggak tahu betapa berat hukuman orang yang meninggalkan atau melanggar hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Orang yang tidak menepati hukum Taurat dengan perbuatan, berarti mereka tidak mengenal Taurat itu. Kata Yesus, terkutuklah mereka. Jadi kalau ada orang tidak mempraktikkan Taurat dengan perbuatan, mimpi masuk surga, itu tadi orang mancing di atas gunung, tak ada air, hanya ikan rohani doang. Lu mau ngapain bang?
Ini udah jam 12 siang. Mau sholat? Belum, masih 30 menit lagi. Terus ngapain? Aku mau ambil perapian. Emang mau ngapain? Mau bakar ikan? Mana ikannya, Bang? Ini ikan rohani sudah 4 kok di dalam keranjang. Ya kalau begitu ngapain bikin perapian, abangku? Kenapa emang? Bikin api rohani aja. Oh ya sudah, ayo. Bikinlah mereka perapian tapi rohani. Bakarlah ikan mereka tapi rohani. Begitu makan ikan rohani juga. Menghayal. Menghayal. Mimpi diselamatkan tapi tidak taat kepada hukum Tuhan. Jadi beriman itu kalau hanya dengan perbuatan, oh saya beriman, perbuatan saya ke gereja, ibadah, minggu, taat, dan seterusnya. Tapi akalnya kemana? Akalnya itu disuruh hari Sabat, disuruh bersunat, disuruh kata Yesus jangan menghilangkan satu pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Karena lu hilangkan lalu ngajarin orang lain, kata hukumnya lu nempati tempat terendah dalam kerajaan langit. Gimana mau dapat ikan rohani aja kagak. Ini Bang, logika sehat kita harus main tuh. Kalau saudara mengatakan di Kristen juga berakal, berakal apa? Berakal ketika apa? Ketika akal-akalan. Maaf nih, ini fakta, itu real. Yesusnya mengatakan orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Terkutuk, mengenal aja, tidak mempraktekkan, terkutuk. Tidak mengenalnya, terkutuk. Apalagi tidak mempraktekkan. Malah memasukkan ajaran-ajaran sesat ke dalamnya. Itu bahaya. Jadi saudaraku, sekali lagi, di Islam itu sangat jelas. Watilkal jannah. Jannah itu diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan ketika hidup di dunia. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan bukan mancing di gunung. Bukan. Tapi mancingnya di laut. Benar-benar akal yang mereka pakai. Tuhan mengatakan ruku, ruku. Tuhan mengatakan sujud, sujud. Tuhan mengatakan berdiri, berdiri. Tuhan mengatakan baring, baring. Tuhan mengatakan berjalan, berjalan. Itu akal. Perintahnya jelas kok. Tuntunannya jelas kok. Ada kok perintahnya. Ada kok nabi yang diutus. Kata Tuhan, aku gak mungkin turun ke bumi, gak mungkin. Maka aku utus utusanku. Dan utusanku itu adalah orang-orang yang terpercaya lisannya, gak mungkin berdusta. Bukan kemudian orang yang menyesatkan, yang menjerat dengan tipu daya, yang kemudian berbicara bukan atas dasar firman Tuhan. Begitu saudaraku Richard. Dari Islam itu jelas taat kepada Allah. Artinya ketika kita taat bukan tinggal ongkang-ongkang kaki, duduk-duduk, kemudian merokok sambil menghayal, lalu mengatakan kita ini sudah beriman. Lalu mengatakan kemudian kita ini adalah sudah dijamin surga. Enggak. Kita harus taat kepada Allah dengan melaksanakan apa yang menjadi titahnya, apa yang menjadi perintahnya, bukan melakukan yang lain. Saya kira begitu. Silakan. Oke, Bang Suma. Jadi gini Bang Suma, di Kristen itu kami memang lebih jelas mengedepankan iman, kemudian akal. Kalau di Kristen itu Bang Suma, iman dulu, baru akal. Bukan berarti akal tidak ada. Tapi kalau kita mengedepankan akal dulu baru iman, susah kita menjangkau Tuhan. Karena manusia itu akalnya terbatas Bang, sedangkan Tuhan itu tidak terbatas. Seperti contoh, bagaimana Anda bisa dengan akal bisa menerima bahwa laut itu bisa terbelah waktu Nabi Musa dikejar sama Firaun. Kalau secara akal tidak bisa itu terjadi, tapi dengan iman kita percaya bahwa itu kuasa Tuhan. Dan baru kita berakal. Jangan akal dulu baru iman. Contoh kedua, bulan terbelah. Baginda membelah bulan. Secara akal, waduh, kalau bulan terbelah, hancurlah ini dunia, hancurlah ini bumi. Tapi itu bisa terjadi dan itu dicatat memang ada. Baginda membelah bulan. Kalau kita lebih mengedepankan akal, hancur. Dari mana kita bisa memahami itu? Tapi kita percaya dulu bahwa itu pernah terjadi. Ya itu namanya percaya. Bahwa itu pernah terjadi, baginda membelah bulan, baru akal kita.
Karena kalau akal dulu sulit bang. Karena orang ateis semua menggunakan akal. Mereka tidak ada iman, akal saja. Mereka tidak akan percaya kalau tidak mereka lihat sendiri dan mereka merasakan sendiri. Itu yang digunakan orang ateis. Tapi kalau kita orang beriman, orang percaya, ya jelas dulu iman dulu, baru akal dulu. Tetap akal ada. Contoh, ada paket datang ke rumah. Paket saya punya anak. Paket itu datang, saya terima, saya belum buka ini. Saya percaya bahwa ada isinya, paket ini pasti ada isinya. Jadi percaya dulu bahwa pasti ada isinya dong, namanya paket dikirim, mungkin dia pesan apa. Saya percaya dulu bahwa paket ini ada isinya. Kemudian akal saya berjalan, pikiran saya berjalan. Saya buka dong paket itu. Saya baru tahu isinya bahwa sepatu, ya toh, dia pesan sepatu atau apa gitu kan. Jadi akal. Jadi tetap dulu kita percaya dulu baru akal bang. Kalau kita menghadapkan akal dulu susah, nggak bisa kita menjangkau. Karena bicara tentang kepercayaan itu akal tidak bisa menjangkau ke sana bang. Jadi kita percaya dulu bahwa paket itu pasti ada isinya. Makanya akal saya berjalan, saya buka, itulah berakal. Bukan berarti kita tidak ada akal, tetap manusia dikasih akal. Makhluk yang paling istimewa yang diciptakan ya manusia, karena ada akalnya. Seperti itu bang. Jadi janganlah dikatakan Kristen itu tidak punya akal. Tetap baik. Ada akal, karena Tuhan kasihlah Tuhan Allahmu, percaya kepada Dia dengan akal budimu, itu dengan akal budimu tertulis sendiri pada Alkitab bang semua. Baik. Jangan. Jadi saudara, ini kesalahan fatal yang Anda lakukan nih. Ketika ada paket, Anda pakai iman. Bukan iman di situ. Selama item-item yang Anda lontarkan untuk menyampaikan pesan terkait dengan paket ini, itu akal bukan iman. Ada paket datang ke rumah Anda. Anda mengatakan pasti ada isinya. Itu akal, itu bukan iman. Yang iman di situ kedudukannya adalah ini pasti onde-onde. Pasti onde-onde. Pasti 100% saya percaya ini pasti onde-onde. Itu iman. Itu iman. Mengatakan sesuatu yang tidak nampak, yang belum terlihat. Percaya kepada sesuatu dengan sepenuh hati tapi belum melihat, itu iman. Dibungkus rapi paketnya, bulat lagi. Ini pasti onde-onde ini. Isi dalamnya ini pasti gula merah 1 kontainer. Yakin saya, yakin ini onde-onde. Hai. Begitu dibuka ternyata ketebak, bom isinya. Isinya memang ada, Anda percaya karena Anda nampak. Lalu kemudian Anda mengatakan ini sepatu nanti setelah dibuka. Salah. Ketika dibuka baru akal menelaah, oh ini adalah sepatu. Jadi yang keluar dari rahim itu jangan pernah bilang Tuhan kalau yang nampak itu manusia. Anda keliru, itu gangguan. Jadi iman Anda bekerja pada paket itu adalah Anda sudah memaku mati dulu tuh. Ini pasti onde-onde. Oh ini onde-onde ini. Onde-onde kiriman dari Malaysia. Menyeberangi lautan, gunung, samudra, Atlantik naik pesawat. Ini onde-onde spesial. Ambil sendok, ambil garpu. Udah duduk, ambil air es di situ disimpan di meja. Kenapa? Udah percaya ini pasti onde-onde. Ini pasti Tuhan. Ini pasti Tuhan. Meskipun tak masuk akal. Jadi Anda buka tuh. Ketepak. Anak-anakku ngumpul. Kenapa Pak? Ini onde-onde. Kita nyembah Tuhan kita yuk. Ini pasti Tuhan. Onde-onde dibilangnya. Begitu dibuka. Ketepak. Tinggal giginya aja yang goyang-goyang. Selamat sore Indonesia. Tubuh yang lain udah hancur. Karena imannya salah. Jadi kalau Anda mengatakan kita harus beriman dulu nih, kita harus percaya nih bahwa ada isinya. Ya itu mah akal bang. Sesuatu yang memiliki massa, itu benda, itu akal. Catat itu penting untuk sebagai pelajaran, untuk pembinaan kerangka berpikir di dalam mencari Tuhan.
Kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya bulan terbelah itu tak masuk akal, itu Anda. Kenapa? Jatuhnya Anda, posisi berdirinya agama Anda terhadap anak orang yang Anda tuhankan, semuanya Anda pandang nggak masuk akal. Kalau ada yang mujizat nggak masuk akal, belah lautan nggak masuk. Kata siapa belah lautan itu nggak masuk akal? Ya masuk akal lah. Itulah makanya ada yang disebut kekuatan di luar daripada diri kita. Masuk akal nggak kalau kita mengatakan bahwa di luar kita ada kekuatan? Masuk akal. Mungkin maksudnya Anda nggak melihat kekuatan itu. Masuk akal nggak kalau ada rasa manis? Masuk akal. Tapi kita nggak bisa melihat rasa manis itu kayak mana. Masuk akal nggak lautan bisa terbelah? Masuk akal. Nih, kita manusia kecil, bukan maha besar kita ini. Ambil wadah, piring, simpan air, tiup airnya. Ketika airnya tenang, maka air yang menutupi permukaan piring itu tidak akan terbelah. Tapi coba tarik nafas, tiup. Airnya yang ada di piring itu terbelah seketika. Sang pencipta langit dan bumi meniupkan angin terhadap lautan samudra, terbelah. Masuk akal nggak? Masuk akal. Islam gitu loh. Kenapa Anda mengatakan itu tidak masuk akal? Karena Anda berdiri pada agama yang irasional. Tuhan turun ke bumi, yang nggak masuk akal lah paman. Yang ada ciptaan Tuhan tanpa ayat turun ke bumi. Semuanya Anda katakan ini adalah onde-onde, begitu dibuka mampus. Begitu saudaraku. Jadi ketika berbicara iman, kesalahan fatal yang Anda bangun tadi adalah beriman dulu baru percaya. Saya kasih analogi. Anda tadi mengambil analogi. Nanti analogi saya ini Anda pretelin. Ada yang datang kepada Anda membawa botol bening tanpa merek, bukan Aqua, bukan Pita, bukan apalagi yang lain, bukan bom-bom, bukan. Tidak ada merek sama sekali. Tapi Anda mengatakan, wah, dalam nama Yesus aku minum kau. Ini pasti soda putih, soda yang sangat menyegarkan hati. Buka botol, ketepak. Akal ditidurkan dulu. Pokoknya saya beriman, ini pasti soda. Begitu Anda minum, ternyata memang betul soda, tapi soda api. Hancur mulut, hancur usus, hancur. Kenapa? Karena iman lebih dulu, baru akal. Kalau Anda akal dulu, Anda uji dulu, ambil dulu kapas, tring. Setelah ada kapas, Anda ambil korek gas, nyala nggak? Bukan. Habis itu Anda jilat sedikit aja di ujung lidah. Itu makanya Tuhan kasih kita ujung lidah supaya kita nggak bodoh. Ambil ujung lidah. Kok pedis? Bukan soda api, nggak jadi diminum. Tadi iman Anda, imani aja dulu, belakangan akal. Kalau cuman iman doang, akal pun mati. Itu tadi, gimana Anda coba mau berpikir, oh ternyata ini bukan soda, tetapi soda api. Gimana mau bilang begitu? Anda sudah hangus, otak Anda sudah meleleh. Salah bang, salah. Tapi satu hadiah yang saya katakan kepada saudara, kalau kebenaran sekali lagi, yang hak, boleh iman dulu. Yang hak, boleh. Boleh iman dulu, boleh akal belakangan. Sebaliknya, yang hak, boleh akal dulu, baru beriman. Itu yang hak. Maksudnya sesuatu yang sudah pasti benar, bisa beriman dulu, baru berakal. Contoh, Al-Quranul Karim. Anda boleh beriman dulu. Lahir dalam keadaan Islam, beriman. Pokoknya Al-Quran ini adalah firman pencipta langit dan bumi. Iman aja dulu. Habis itu Anda pretelin isi Quran. Pretelin, tak. Ternyata betul iman saya, karena selaras dengan akal saya. Boleh juga akal dulu, baru beriman. Apa itu akal dulu? Al-Quran lagi. Siapa yang menemukan itu? Bang Arom, Dinda Arom, Pendeta Arom. Dia berakal dulu, proses belajar 2 tahun dia pelajari. Oh, Al-Quran ini betul, baru diimani. Jadi sesuatu yang benar boleh akal dulu baru beriman, atau beriman dulu baru berakal. Yang penting akal dan iman kita bertumbuh.
Jangan seperti saudara. Saudara lahir dalam keadaan Kristen. Anda beriman kepada Bible. Beriman. Tapi berakalnya enggak ke bawah. Anda cuma beriman doang. Begitu lahir, baru bisa berjalan. Dibawa sama mama ke gereja. Menyanyilah di sana. Begitu dewasa, masih ke gereja. Anak-anaknya dibawa ke gereja tuh. Iman doang. Kapan berakalnya? Cak ayo. Sekarang coba Anda telaah. Coba Anda telah. Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria memberitakan tentang lahirnya seorang anak. Dan setelah itu kemudian malaikat datang kepada Yusuf. Yusuf dikasih mimpi, Yusuf jangan kuceraikan bini lo. Kenapa emang? Yang lahir itu adalah anak manusia yang penuh dengan Roh Kudus. Dan Bapa Elohim yang menginginkan dia. Hendaklah aku menamai dia Immanuel. Mana akalnya? Mana akalnya? Maria manusia, laki-laki tak menyentuhnya. Kemudian lahir manusia dalam rahimnya keluar jadi manusia. Ketika dia jadi manusia, dia berdoa kepada Tuhan, dia masih menyembah kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, dia takut kepada Tuhan, dia sujud kepada Tuhan. Akalnya mana? Mati. Makanya nggak sampai kepada kebenaran. Akal doang. Sama tadi. Sudahlah meledak onde-ondenya ternyata bukan onde-onde. Sudahlah diminum soda yang ternyata soda api. Itu karena apa? Karena iman yang mati, iman konyol, iman buta tanpa akal. Jadi di Islam, karena dinul haq, Anda boleh beriman dulu baru berakal, Anda boleh berakal dulu baru beriman. Dua-duanya kena. Tetapi yang bukan firman Tuhan, kudu harus diuji dulu, baru diimani. Kayak tadi tuh kasusnya tuh. Umat Islam, saya nih lahir dalam keadaan Islam. Begitu saya lahir, diajarkan untuk beriman kepada Quran. Di Al-Quran itu saya diajarin, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya beriman tuh, Tuhan itu satu. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan tak ada setara dengan dia. Satu pun tak ada setara dengan dia. Bertumbuh dari kecil, besar, kayaknya udah mulai, oleh enggak ini? Masih benar enggak ini? Begitu dewasa, masih benar enggak ini? Begitu belajar, masih benar enggak Tuhan itu satu? Masih benar enggak Tuhan tempat bergantung segala sesuatu? Masih benar enggak Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan? Masih benar enggak Tuhan tak ada yang setara dengannya? Ternyata sampai level profesor, di profesornya profesor pun itu masih tetap benar. Tapi waktu dibalik, di tempat Anda masih kecil, Tuhan kita mati untuk kita, Tuhan menumpahkan darahnya untuk kita, Tuhan kita mati demi keselamatan kita. Masih kecil tuh masih happy, ya, la. Begitu dewasa bertumbuh, masih menyanyikan lagu yang sama. Tapi kemudian tak ada respon, akalnya berarti cahaya dari Tuhan mati. Tapi kalau cahayanya hidup, untuk itulah Tuhan kita datang. Ini sudah mulai agak bagus suaranya karena sudah mulai les vokal kan. Tuhan turun ke bumi menjadi sembahan kita, lalu mati dibunuh tentara Romawi. Otak langsung kena setrum. Apa? Oh ini nggak benar. Ini demi akal sehat, demi ilmu. Ini nggak benar. Maka ada waktu, ada ruang untuk belajar. Ini sebenarnya kitab saya ini apa sih? Ini firman Tuhan apa? Sabda Yesus apa karangan orang-orang ya? Belajar. Akhirnya mengatakan apa? Ini kemungkaran. Tidak mungkin Tuhan turun ke bumi menjadi makhluk, menjadi anak manusia lalu dibunuh manusia. Apa yang terjadi? Iman dan akal, bukan iman doang. Itu yang saudara kehilangannya di situ. Jadi saya kira begitu sederhananya. Kalau mau yang lebih ribet lagi boleh, tapi yang pastinya bahwa iman tanpa akal itu konyol, bahkan bukan konyol lagi, gila, saudara-saudara. Silakan. Ya gini Bang Suma, betul kan? Jadi kita iman dulu baru akal. Bukan berarti cuma iman tapi tidak berakal. Di Kristen itu jelas kami bukan akal dulu. Kami beriman dulu baru berakal. Jadi seperti analogi saya yang sampaikan tadi tentang ada paket yang datang ke rumah, ya toh, itu kan kita satu persepsi dulu lah. Iman itu apa? Akal itu apa? Iman itu kan kepercayaan, keyakinan, sesuatu yang tidak terlihat.
ya, ya tapi kita percaya, kita yakin. Nah, paket itu datang ke rumah, ya kan? Saya kan belum buka, Bang. Tapi keyakinan saya bahwa di dalam paket itu ada barang. Itu berbicara tentang iman. Percaya, saya percaya pasti mana paket kosong ya. Ada juga lah ya paket kosong ya. Tapi dalam hal ini yang secara umum bahwa paket yang datang itu kita percaya dulu bahwa paket itu ada isinya. Iya kan? Nah, saya yakin pasti ada isinya. Baru ada keterangan di situ tertulis di depannya. Isinya apa gitu kan? Nah, nanti setelah akal, setelah iman, percaya bahwa ada isinya, jadi akal yang jalan. Akal yang jalan yaitu dengan menyobek atau membuka isi paket itu. Setelah terlihat, ya kan, baru saya pegang, saya raba, itu namanya akal, Bang Suma. Jadi sesuatu yang terlihat dan kita raba, bisa kita rasakan, itu dikatakan akal. Jadi sesuatu yang pasti, itu akal, tidak perlu iman, Bang. Kalau sesuatu yang sudah pasti, ya kan, ya, kita lihat, tidak perlu lagi dipakai iman, Bang. Sesuatu yang pasti itu akal saja, nggak usah pakai iman. Jadi seperti itu, Bang, analoginya. Jadi ya, iman itu kan keyakinan, kepercayaan, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bolak-balik. jadi bingung. Ya, kan, ya seperti yang tadi kan bulan. Mana bulan terbelah? Kalau kita lebih kedepankan akal, wah, bagaimana bisa terjadi bulan dibelah begitu? Hancurlah dunia, serpihan-serpihan jatuh ke dunia. Bisa kiamat ini dunia kalau kita pakai akal dulu. Tapi kita yakin dulu bahwa itu pernah terjadi. Itu namanya iman, Bang. Kita yakin bahwa pernah Baginda melakukan itu. Nah, itu dikatakan iman. Baru akal kedua. Jadi kalau berkaitan tentang ketuhanan, tentang agama, itu lebih banyak kayak tentang mujizat, Bang. Kalau mujizat itu kan tentang keyakinan. Tidak bisa kita pakai akal kalau tentang kepercayaan. Ya, tapi tetap ada akal dulu, ada iman dulu, baru akal. Tetap akal nggak bisa kita kesampingkan karena kita diciptakan manusia yang berakal. Gitu, Bang. Jadi kepercayaan itu ya lebih kepada mujizat-mujizat yang terjadi, yang dilakukan oleh para nabi. Dan itu kita percaya, itulah iman. Nah, kalau sesuatu yang pasti nggak perlu lagi pakai iman, Bang. Akal aja sudah. Ya kan seperti Bang Suma tadi bilang, ada juga dalam situasi tertentu, akal dulu baru iman. Begitu, Bang. Tapi kita kalau bicara tentang ketuhanan, kepercayaan, ya memang iman dulu, baru akal. Nah itu, Bang. Oke, jadi gini saudara, coba Anda telaah lagi kalimat-kalimat saudara itu. Sesuatu yang nyata itu bukan iman. Paket itu nyata kan? Maksud saya isinya, Bang, kan kita belum tahu. Maksudnya gitu, Bang. Gimana Isinya, kalau Anda tapi saya percaya? yakin percaya. Apa ada yang isinya? Itu pakai iya, kalau iman kalau itu. ada isinya itu bukan iman, itu akal. Karena sudah nyata, barang nyata di depan kita ini, kata Anda bukan iman, itu adalah akal. Karena Anda melihat dengan mata, maka Anda mengatakan ada isinya. Coba kalau datang itu hantu bawa paket, paketnya juga paket rohani, berarti Anda mengatakan ada? Enggak, itu yang disebut iman. Ini sudah nyata ada paket, Anda lihat, ya pasti akal mengatakan ada isinya di dalam. Kan isinya kita nggak tahu, Bang, cuma kita nggak tahu apa isinya, tapi kita yang percaya kita ada tahu. isinya. Nah, Kita makanya tidak akal tahu. Nah, membuka paket itu. Nah, ketika Anda berbicara iman, coba Anda tetapkan isinya di dalam dengan iman Anda yang tak melihat apa isinya. Berani tidak Anda mengatakan itu adalah sepatu tanpa melihat? Jadi gini, Bang. Enggak, saya tanya dulu abangku. Berani nggak Anda mengatakan bahwa isi paket ini adalah sepatu tanpa melihatnya? Iya, karena iman percaya bahwa ada isinya. Iya, isinya Kita sepatu. iman, Bang. Isinya sepatu. Kita kan belum tahu. Kita kan belum tahu isinya. Nah, Nanti setelah itu akal datang, Bang. Itulah Akal. iman. Bagaimana bisa kita tahu isinya? Itulah Saya membuka paket itu. Jadi akal tetap ada, Bang. Tetap ada akal. Nggak bisa cuma percaya saja. Kalau isinya lain, bagaimana kita bisa tahu? Nah, itulah iman Anda. Itulah iman, makanya Anda. akal. Ada juga akal. Tetap iman dan akal berjalan. Bagaimana Ya, di situ main Anda percaya aja, mengatakan? Bang. Bagaimana Anda mengatakan apa yang dilihat oleh mata Anda sepatu, Anda mengatakan itu adalah rukmini?
Ya karena saya kan belum buka, Bang. Tapi saya percaya sudah ada buka. isinya. Anda sudah buka, Anda melihatnya sepatu, tapi Anda percaya itu rok mini. Itu gimana Oh, ceritanya? nggak bisa. Itu salah itu, Bang. Maria melahirkan Itu apa? tebak-tebak. Maria melahirkan apa? Itu nebak-nebak, Bang Suma. Maria melahirkan apa? Gimana, Bang? Saking dijawab. Silakan. Maria Gimana, melahirkan apa? Iya, benih roh dari Tuhan Jadinya ke roh menjadi kan? manusia. Larinya ke roh, karena tadi itu adalah daster rohani, meskipun jasadnya ada sepatu. Anda percaya bahwa ini di dalam sepatu ini ada daster tapi bentuk rohani. Makanya pakai akal, It- Bang. Setelah saya Nah, buka, saya baru percaya. Oh, ternyata setelah Anda isinya menelaah sepatu. pakai akal, Tetap Maria akal melahirkan jalan, apa? Bang. Ya, setelah Anda Tetap menggunakan akal jalan. akal, Maria melahirkan apa dengan akal? Ya, anak manusia. Dengan Anak iman? manusia. Dengan iman? Melahirkan anak manusia Yesus. Dengan iman Kristen yang dilahirkan adalah Ya, anak manusia. iya, itu Yesus. akal. Dengan iman yang dilahirkan Maria adalah Ya, saya katakan anak manusia, Bang. Dengan itu lewat Roh Kudus. akal, itu akal. Di Iman mana kan- kekristenan ini yang menyembah Yesus? Yang lahir dari rahim Maria itu kalau ditelaah dengan iman, yang lahir ini apa? Makanya pakai akal juga, Bang. Iman juga tidak bisa tanpa ada akal. Iman kan Ya sudah Allah ya dikatakan Karim. bahwa Ya kan gini, Allah Bang ya Sumang. Karim. Tadi Malaikat sudah mengatakan dia akan melahirkan seorang anak Oke, manusia. oke, Sudah baik, dijelaskan saya di ikut. situ, Bang. Baik. Ketika dijelaskan. ketika Anda belum beriman dan belum berakal, tapi baru melihat Maria melahirkan. Coba iman dulu. Iman dulu baru Anda akalnya. Coba. Apa iman Anda yang keluar dari rahim Maria telah dengan iman Anda dulu? Silakan. Apa yang keluar ini? Jangan pakai akal, Ya. iman dulu. Ya, iman ya. Karena gini, Bang, kan sudah ada perintah malaikat sudah menyampaikan kepada Maria bahwa kau akan melahirkan seorang bayi. Kan sudah jelas di Anda situ, melahirkan Anda seorang bayi. menelaahnya coba. Coba Ah, Anda telah Saya yakin dengan iman itu, Bang, bahwa itu akan terjadi. Ya, Dengan yang iman. lahir Setelah dia lahir, akal jalan. Oh, betul. Dengan iman dan akal. Setelah dia jadi bayi, akal jalan. Oh, benar. Kelihatan dan bisa dirasakan dan bisa digendong. yang lahir ini Kan apa? begitu, Bang. Ya, yang Akal lahir ini itu. apa? Yang lahir ini Ya. apa? Ya, lahir kan bayi, seorang bayi. Seorang Berarti bayi. bukan Kan Tuhan. saya percaya karena mengatakan Terus bahwa dia akan melahirkan seorang bayi. berdasarkan iman saudara, yang lahir ini apa? Iya kan dikatakan melahirkan seorang bayi. Saya yakin bahwa perkataan malaikat itu akan betul. Saya Jadi yakin, yang saya lahir percaya. ini Dan bukan terjadi Tuhan. kelahiran itu, akhirnya saya melihat. Berarti ada yang seorang lahir bayi. ini Itulah bukan Tuhan. akal. Berarti betul. Iman Berarti dan yang lahir akal. ini bukan Tuhan. Kan roh Tuhan, Bang. Sudah dikatakan lewat. Ya, di semua lahirmu kita dari- ini lewat bukan roh setan, kudus. manusia semuanya roh Roh Tuhan. Tuhan. Semua Nah, kita itu- ini roh dari Tuhan. Sekarang permasalahannya, ketika Anda melihat manusia ini lahir, Anda telah pakai iman yang lahir ini apa? Ya. Ya dengan iman percaya bahwa dia adalah roh dari Tuhan, Bang. Ya Allah. Anak manusia. Ya itu nggak bisa dipaksakan, Bang Suma. Kalau Lah, bicara- enggak, iman kita Anda, bicara iman tentang Anda yang saya pertanyakan. keyakinan. Kenapa Kan Anda keyakinan menelaahnya kita pakai berbeda, akal? Bang Suma. Iman Anda kemana pada saat itu? Iman Anda kemana? Ya, Katanya saya percaya. ada Karena malaikat kabar. sudah berkata bahwa engkau akan melahirkan roh seorang anak. Ya saya percaya, yakin dan itu terjadi. Nah, terus lahirlah iman anak Anda itu. yang di gereja menyembah kepada roh ini kemana perginya pada saat Anda melihat dia bayi? Ya, percaya, Bang, bahwa dia adalah roh dari Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Oh, jelas dia karena dia roh dari Tuhan, ya Tuhan lah. Kami percaya itu. Itulah iman buta. Nah, itu kalau Akal menurut Bang Suma Anda- nggak masalah. Kalau Akal menurut kami dia Anda adalah sudah roh dari mengetahui Tuhan. dia manusia. Akal Anda sudah tahu roh yang ada di dalam dirinya takut. Anda tahu di dalam tubuhnya sebagai manusia ada roh yang takut kepada Tuhannya. Anda tahu itu secara Ya, karena dia akal. lahir dari manusia, sebagai manusia, Bang Suma ada rasa takut, ya kan, dia lapar, dia haus. Nah, Sekarang manusia lahir di dunia, Bang. bisa nggak tubuh Yesus merasakan rasa takut tanpa roh?
Roh itu yang menghidupkan. Saya ulang lagi. Rasa Bisa takut nggak itu jasadnya Yesus mengalami ketakutan tanpa roh? Ya tidak bisa, itu kan satu tubuh. Berarti yang Roh. menyebabkan keringatnya seperti titik-titik darah itu respon roh atau bukan? Oh, itu kan kemanusiaan, Bang. Loh, tadi yang mana yang Yang kan manusia? keluar. Katanya roh tadi. Ini yang roh yang tadi. Roh Yang dengan mana? manusia itu kan satu di dalam tubuhnya. Nah, Kalau makanya tanpa saya ada tanya. roh, bagaimana Yesus bisa Yang hidup? lahir ini apa? Tadi katanya ada unsur-unsur rohnya tadi. Unsur-unsur rohnya itu maksudnya ini loh Bang Sema, Tuhan itu loh ada rohnya dan ada roh. Tapi ketika dia ketakutan ternyata yang takut itu roh itu juga. Lalu sisi ketuhanannya mana? Itulah yang saya katakan kepada saudara. Begitu Anda menerima paket, Anda melihatnya sepatu, tetapi Anda akal-akali tadinya ini dalam bentuk roh, daster turun ke bumi mengambil rupa sepatu. Oh, enggak begitu. Beda analoginya, jangan disamakan Nah, itu, Bang. kenapa Kelahiran beda? Yesus beda. Kenapa beda? Kenapa beda? Yang analogi yang tadi itu contoh tentang iman dan akal. Yang Ya analogi tadi itu iman paket Anda, datang. iman Anda dan akal Anda tuh. kan gini, Anda Bang. melihatnya sepatu, tapi Anda percayai tadinya adalah rodaster. Oh, Dia enggak, adalah. Hah? Saya nggak akan bisa percaya kalau tidak ada akal, Bang. Tetap Nah, sekarang- ada akal. Sekarang jadi- coba Anda terangkan kepada saya di mana akal Anda ketika Ya, oke. Anda melihat Maria melahirkan. Akal Anda dia adalah manusia. Nah, Nggak di usah dulu, mana Bang. iman Yang Anda? paket dulu. Ya, iman Yang Anda di paket mana? aja dulu. Sudah. Jadi ketika Iman Anda paket di mana? itu datang, Bang Suma, I- ketika paket itu datang, saya kan nggak tahu isinya, Bang. Tapi saya Anda percaya? bahwa ada Anda percaya? isinya itu paket. Nah, Saya isinya percaya, tapi benda. saya tidak tahu apa isinya. Isinya benda atau Saya bukan nggak- benda? Ya, saya kan nggak tahu, Bang. Isinya akal benda saya atau bukan jalan, benda? Setelah akal saya jalan, saya akan buka paket itu. Ya, Saya isinya lihat dengan mata benda saya, atau bukan benda, Abang? Ternyata isinya sepatu. Itulah. Isinya benda Bisa atau bukan dilihat, bisa benda? diraba, itu akal. Isinya Jadi tetap benda. akal jalan, Bang. Udah turunkan. Maaf, Anda nggak layak Ya, diskusi Bang. berakal. Nggak Anda apa-apa, mati nggak masalah, akal. nggak masalah. Silakan Ya, Bang terima Rika. kasih. Kita Anda sudah turun di diskusi, bawah. ya. Anda tidak layak. Oke, nggak masalah, nggak diskusi. masalah, Bang. Akal sehat. Terima kasih, Anda kita hanya sudah diskusi, akal-akal. ya. Ya, Terima sama-sama bangku. Kami tidak bisa melanjutkan diskusi dengan pembohong, penipu, penyesat seperti ini. Ya, tadi saya masih menghargai. Ternyata Anda itu adalah orang yang tidak layak diajak diskusi berlama-lama karena ujung-ujungnya menganggap kita gila. Di mana iman saudara ketika Anda melihat dengan akal yang lahir manusia? Sisi ketuhanannya. Anda kan lebih dulu iman tuh, baru akal katanya. Lahirlah anak bayi ini. Karena dia lahir Desember kan dekat trompet kan, jadi nangisnya kayak bunyi trompet. Nah, iman Anda di mana? Jangan pakai akal dulu. Yang ada di depan Anda ini sekarang apa? Yang Anda lihat ini apa? Dan dengan iman, apa yang Anda dengan iman Anda apa? Apa yang Anda rasakan? Karena tadinya lebih awal disampaikan kepada Maria oleh malaikat Jibril dia akan melahirkan roh. Dasar akal-akalan. Samanya berarti karena tadinya anak saya sudah menelpon, "Papa, aku mau ngirim paket sepatu ya." Berarti Anda sudah tahu itu sepatu. Tapi begitu Anda buka, memang sepatu. Tapi apa yang Anda dengarkan di dalam hati Anda, iman Anda? Ini adalah daster camone-mone. Sakit kan? Sakit. Akal mati. Nah, itulah sang pembinasa keji kalau sudah bekerja, sudah menjerat korbannya tak berdaya. Itulah contohnya. Itulah contohnya. Itulah contoh teman-teman. Kita udah diskusi, udah saya urut pelan-pelan. Aku memang tahu ini jatuhnya di mana nanti ini. Ini udah jatuh berkali-kali, tapi masih tetap bertahan. Mau menyamakan dengan Islam, jatuh ini jatuh, masih tetap akal-akalan. Aku ambillah contoh paket, aku ambillah contoh botol, enggak masih tetap aja berdiri. Nah, itulah mempertahankan kesesatan laksana menegakkan benang basah. Kita nyata melihat teman-teman, iya kan ya?
Katanya lebih duluan iman, Ya. baru akal, ya kan? Iya kan? Nah, sekarang setelah Anda melihat Maria melahirkan benda, iman Anda bekerja apa di situ? Anda dengan iman menatap si bayang bunyi ini apa? Iman saya berkata, apa itu? Apa kata iman lo? Apa kata iman lo tentang bayi yang keluarin? Iman saya berkata, dia adalah roh. Masolang generasi. Pret. Dia adalah roh yang apa? Yang adalah Tuhan itu sendiri, karena dia adalah roh yang berasal dari Tuhan. Pret. Di mana itu tertulis? Kejadian 6 nomor berapa itu abang-abangku? Kejadian nomor 3 ya, dengan Zakaria 12 nomor 1. Rohku tidak selamanya berada dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam kita ini roh Tuhan. Berarti kita semua adalah Tuhan. Tuhan Ardi, assalamualaikum. Tuhan Baal, assalamualaikum. Di sini ada banyak Tuhan. Tuhan Assalamualaikum, Maria. Gurunda Zuma. Iya Tuhan. Apa kabar Tuhan Ardi? Menjadi Tuhan saya, Bang. Lah kan katanya tadi orang yang tak berakal tapi beriman dulu baru berakal. Tadi mengatakan bahwa semua yang datang dari Tuhan, keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Tuhan berkata Kejadian 6. Tolong saya Adinda. Kejadian 6 apa? Kejadian 6 nomor 3 kan ya? Bunda. Kejadian 6 nomor Masya Allah. Ayah Hasan barakallahu fikum. Jadi Kejadian 6 nomor 3 itu jelas, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia, sebab mereka hanya 120 tahun saja. Katanya, boleh diuji nggak tuh? Benar nggak tuh? Benar nggak tuh? Ibu Triana kemarin dia nggak sampai 80 70. Salah lagi tuh 120 tahun gitu. Jadi rohku tidak selamanya berdiam dalam diri manusia. Nah, ternyata yang ada dalam diri kita ini adalah roh Tuhan. Berarti kita ini menurut King Kong tadi itu berarti kita ini adalah Tuhan juga. Masalah generasi kacau sudah. Itulah teman-teman sekalian, kalau sang pembinasa keji sudah menjerat, tak ada daya. Tak ada daya. Tak ada daya. Cuman ngeyel, mempertahankan kesesatan di depan banyak orang, itu memalukan. Nah, inilah anak-anakku sekalian, ya, jangan mau terhasut, tertipu dengan ajaran yang mengajak kalian untuk masuk ke agama mereka. Jangan. Tak ada kebenaran di sana, nggak ada. Cuman akal-akalan doang. Ya, begitu juga saudara-saudara kami Kristen yang menyaksikan dialog kami tadi, simaklah dengan akal. Bagaimana? Apa yang disampaikan oleh saudara kita yang mengajak diskusi baik-baik. Kita ya boleh mencontoh komal yang lain, ke saling menghujat, saling merendahkan, bla bla bla. Ujung-ujungnya sama aja. Di sebelah orang menghujat, di sini dia mematikan akal orang. Lebih baik saya dihujat daripada saya dimatikan akal saya. Ada lagi tadi malam tuh kasih pertanyaan, kau pilih mana? Kau pilih mana? Akalmu dimatikan atau jari-jari kakimu diambil? Apa yang dipilih? Daripada jari-jari saya diambil, mending akal saya diambil. Kenapa? Apa alasanmu mengatakan begitu? Karena kalau saya gila bang, saya tidak kena hukum. Kalau saya gila karena tak ada hukuman bagi orang gila. Itu di agamamu? Iya dong. Jadi dia lebih baik pilih gila daripada waras. Karena kalau dia waras, banyak perintah Tuhan yang akan dia langgar. Makanya dia lebih mengutamakan gila. Karena kalau dia gila nggak melanggar perintah Tuhan. Nah, kenapa bisa ada ungkapan seperti itu? Ada lagi manusia-manusia yang tidak Tuhan dan Tuhan-Tuhan yang tidak Allah. Ada lagi yang kayak gitu tuh. Pejabat-pejabat surga adalah Tuhan-Tuhan yang tidak suci. Tuhan-Tuhan yang tidak suci adalah Tuhan-Tuhan yang tidak Allah. Manusia-manusia yang bukan Tuhan adalah manusia-manusia yang bukan Allah. Sedangkan manusia-manusia yang Tuhan itu adalah manusia-manusia yang Allah. Ada lagi kayak gitu. Kenapa? Karena dia sedang terjerat oleh sang pembinasa keji. Akal mati. Akal mati. Nah, kita berlindung kepada Allah dari ajakan menuju kepada agama yang mematikan akal. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian.
Di sini sudah jam 11 lewat 62 menit. Mudah-mudahan kita bisa menerima apa yang kami sampaikan tadi sebagai pelajaran edukasi. Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita dan istiqomah dalam iman Islam. Silakan diambil alih. Terima kasih. Maria, selamat siang Maria. Maria, ketiduran Maria. Ya Bang Hati, selamat siang. Bang Hati, Bang Alaf Hati, Islam Kristen Bang. Dah malah suara burung pula Bang Ali. Abang di bawah deh kalau nggak ngomong. Kak Maria,